memperhatikan kita, membesarkan kita, berkorban banyak untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka, serta mengampunkan dosa-dosa mereka. Kepada para guru kita, para pendidik kita, para murabbi kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebaikan selalu mengalir kepada mereka, dan Allah jadikan anak keturunan mereka senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama wa akhwati fiddin, bersama kita bahas satu jurus al-muhimmah li'amatul ummah bersama Syekh Ibn rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih dalam pembahasan rukun yang kedua dari rukun Islam, yaitu tentang salat. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang beberapa salat sunnah yang merupakan bagian dari ibadah-ibadah yang sangat ditentukan dan dianjurkan di dalam Islam. Pagi ini pembahasan tentang salat at-tatawwu', salat sunnah. Ada beberapa salat yang sudah kita bahas. Di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW terdapat beberapa keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang salat at-tatawwu'. Salat at-tatawwu' adalah salat sunnah yang merupakan penyempurna daripada ibadah salat fardu kita. Salat 5 waktu sehari semalam, maka salat-salat sunnah itu adalah penyempurna, sebagaimana nanti dalam sebuah hadis lihat Allah Azza wa Jalla setiap salat hambanya, sebagaimana hadis Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bil abdi yawmal qiyamati salat. Amalan yang pertama dihisab bagi hamba adalah salat. Jika salatnya sempurna, maka sempurna seluruh kebaikan. Apabila salatnya tidak sempurna, maka amalan lain pun ikut tidak sempurna. Maka dilihatlah salat hamba. Sehingga Allah mengatakan kepada malaikatnya, lihat ibadah-ibadah salat sunnahnya yang akan bisa menambah dan menyempurnakan ibadah salat fardu yang tidak sempurna. Maka daripada itu ikhwan yang berpikir, apa saja di antara salat-salat at-tatawwu' yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Yang pertama adalah ar-rawatib, salat-salat yang telah ditetapkan sebagai salat-salat sunnah, sebagaimana disampaikan di dalam hadis Nabi SAW, ya, salat-salat sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan ada 12, sebagaimana dalam sebuah riwayat menyebutkan ada 10. Wahia isnata asrata rak'ah, 12 rakaat. Ini yang
perbuatannya. Aisyah menceritakan langsung apa yang terjadi di rumahnya. Jadi Aisyah melihat langsung Rasul salat 4 rakaat. Dan ada hadis yang mengatakan di mana Rasul SAW mengatakan, jadikan rumah kalian itu bagian ya untuk salat kalian. Ya, jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Artinya tidak didirikan di dalamnya salat. Adapun salat-salat wajib di masjid. Salat-salat sunnah afdalnya di rumah. Maka seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam hadis ini, Nabi salat zuhur 4 rakaat di rumahnya dan setelahnya 2 rakaat. Ini mari kita hidupkan sunnah ini. Ini salah satu hikmah kenapa ada jedah antara azan dan iqamah itu, agar kita bisa, agar kaum muslimin bisa melaksanakan salat sunnah, agar kaum muslimin bisa ya menjalankan sunnah yang satu ini. Jelas ya? Jelas. Jadi mudah-mudahan kita bisa memahami betapa indahnya kita bisa menjalankan sunnah Rasulullah SAW seperti yang disebutkan oleh Aisyah ini. Yang kedua adalah rak'atani ba'dal maghrib. Rak'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, berdasarkan hadis Aisyah Ummul Mukminin qalat wa kana yusalli bin nasi thumma yadkhul fa yusalli rak'ataini. Aisyah menceritakan Nabi salat maghrib bersama kaum muslimin di masjid, kemudian dia masuk ke rumah dan salat 2 rakaat. Jelas ya? Maghrib itu adalah min muakkid atau min muakkad, dari salat yang dianjurkan. Ini sudah berapa? 4 tambah 2 6 tambah 2 lagi adalah 8. Lalu kemudian setelah itu rak'atani ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa kama fi hadis Aisyah aidan, hadis Aisyah juga qalat, dia berkata, wa yusalli bin nasi al-isya'a wa yadkhul baiti fa yusalli rak'ataini. Aisyah kembali menceritakan apa yang terjadi dalam rumah tangganya dan apa yang dilihat dari suaminya, baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummul Mukminin Aisyah banyak meriwayatkan hadis, menjadi guru setelah wafatnya Rasulullah SAW bagi umat ini. Para sahabat banyak berguru kepadanya, mengambil ilmu, karena istri Nabi SAW yang satu ini memiliki kelebihan ya, dengan kecerdasan, dengan ilmu yang sangat luas dan dalam, sampai Imam Zuhri mengatakan, andaikan dikumpulkan ilmu semua orang di masa itu, ilmu para wanita di masanya, tidak ada yang bisa menandingi ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Berarti sudah berapa? 10 ya? 10 ya. Kemudian tinggal 2 lagi, rak'atani qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh ya. Aisyah menceritakan radhiyallahu ta'ala anha, lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min an-nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atayil fajri, rawahu al-Bukhari. Aisyah menceritakan dengan mengatakan bahwa tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian terhadap salat sunnah daripada salat 2 rakaat fajar. Tidak ada yang paling dijaga oleh Rasulullah SAW ya, baik dalam keadaan ya dia muqim ya, dia tidak meninggalkan 2 rakaat ini. Kita sama-sama tahu bahwa rak'atayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Bayangkan kaum muslimin, hari ini kita bisa melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh tadi, bisa kita menjaganya. Apapun yang kita dapatkan hari ini dari dunia, dari perdagangan, dari keuntungan, dari
apapun yang bernilai dunia hari ini tak sebanding dengan 2 rakaat tadi. Bayangkan itu. Mari kita jaga, mari kita bersungguh-sungguh jangan sampai ketinggalan 2 rakaat ini. Kita merasa rugi kalau seandainya tidak bisa melaksanakannya. Apa yang bisa kita banggakan lagi kalau kita sudah tidak memperhatikan ibadah-ibadah sunnah ini? Yakinlah, ketika kita semua menginginkan kekayaan dunia, keharta benda, keindahan dan segala apa yang dibanggakan di dunia ini, tapi tak pernah dia menjaga 2 rakaat tersebut, maka sungguh dia tidak bernilai di hadapan Allah SWT. Tapi Anda, kita, siapapun dari kaum muslimin yang bisa menjaganya, yang bisa melaksanakannya, maka sungguh itu adalah kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini 12 rakaat. 4 sebelum zuhur, 4 sesudah, 2 sesudahnya, 2 setelah maghrib, ya. Kemudian ditambah dengan 2 setelah isya, serta 2 rakaat sebelum subuh. Ini 12 rakaat. Adapun riwayat yang mengatakan 10 itu adalah dikurangi 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. Ya, kalau riwayat mengatakan 10 rakaat itu, maka 2 rakaat sebelum zuhur, ya, maka berkuranglah menjadi 10 dari 12. Nah, ikhwan wa akhwat fiddin, mari kita jaga qabliyah dan ba'diyah kita. Nah, adapun ibadah-ibadah an-nawafil al-mutlaqah, secara mutlak ada beberapa salat-salat yang memang dianjurkan juga, seperti mana hadis baina kulli adzanaini salah, setiap antara 2 azan ada salat, artinya antara azan dan iqamat itu ada salat sunnah. Seperti ini disebutkan arba'un qabla al-asri, 4 rakaat sebelum asar kalau ada kita waktu. Ada keutamaannya. Nabi mengatakan dari hadis Ibnu Umar, qala Rasulullah SAW, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seseorang yang salat, ya, sebelum asar 4 rakaat. Silakan, kalau azan asar sudah ada dan kita di masjid, silakan salat 4 rakaat, ya, 4 rakaat sebelum asar. Hadisnya sahih riwayat Imam Tirmizi. Ini yang mutlaqah atau yang disebut dengan ghair muakkadah kita. Kemudian yang ketiga, raq'atani qabla al-maghrib. Nah, ini jangan menjadi sesuatu yang aneh dalam pendengaran kita. Kok ada Ustaz salat sebelum maghrib? Ada. Berdasarkan mana? Hadis Nabi SAW. Sebelum maghrib itu ada salat sunnah. Seperti mana Abdullah ibn Mughfal mengatakan, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla al-maghrib, qala fi thalithati liman syaa. Salatlah kalian sebelum maghrib, untuk salat sunnah qabliyah maksudnya. Tapi kemudian yang ketiganya Nabi mengatakan bagi siapa yang ingin. Ya sudah, yang melaksanakan silahkan, yang ingin melaksanakan tafadhal, tapi yang tidak masalah. Hadis rawahul Bukhari. Ini di sebuah tempat masjid menjadi perdebatan panjang antara pengurus dengan pengurus yang lain. Bahkan ada jemaah juga nggak ada salat sebelum maghrib, setelah azan langsung iqamat. Maka ini yang hilang, ya, sunnah ini di tengah-tengah kita. Ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, maka amalkan. Terasa asing karena tidak diamalkan selama ini, karena tidak diamalkan, sehingga kesannya habis azan langsung qomat, padahal ada salat sunnah sebelumnya, ya. Makanya ikhwani, siapapun di antara kaum muslimin yang menjadi pengurus, maka ilmuilah dirinya dengan ilmu agama dan fungsikan, ya, masjid tidak hanya untuk salat wajib, tapi ada hak di sana untuk kita tunaikan salat sunnah. Berikan jeda kepada kaum muslimin
berikan ya waktu kepada kaum muslimin untuk bisa mereka berjamaah. Jangan dengan cara kita berikan jeda antara azan dan iqamat. Ini langsung azan selesai, langsung alasan kenapa? Yang datang cuman itu-itu saja. Ya kita tidak tahu, jangan itu menjadi alasan. Ya, sudah ketahuan jamaahnya hanya beberapa orang saja. Tidak boleh begitu. Bisa jadi musafir, bisa jadi ya siapapun yang melewati dengar azan dia singgah. Tapi terkadang kita subhanallah mencari memang masjid yang punya jeda. Kita tidak tahu kaum muslimin itu punya hajat apa ya. Punya ya keperluan sesuatu yang bisa membuat dia terlambat. Maka berikan jeda waktu. Sampai juga dulu di masjid kita ada dulu dia salat zuhur, kita memang kita agak sedikit jedahkan ya. Nggak sabar dia, langsung ngambil mic, langsung komat. Ada di sini terjadi juga gitu. Kita panggil, Pak, di sini sudah ada orang yang komat. Jangan komat dulu gitu. Karena mungkin pekerja begitu kan, nggak sabar, langsung dia mau komat aja. Ini dipanggil gitu. Ya mungkin terbiasa terburu-buru mungkin, terbiasa habis komat, habis azan langsung komat. Ya dia nggak sabaran. Ya, kalau nggak sabaran ya carilah tempat yang mungkin langsung sholat gitu. Di sini banyak para guru yang menyiapkan santri-santri, banyak musafir yang lewat, yang baru parkir, dia perlu wudhu gitu kan. Maka itu berikan kesempatan kepada kaum muslimin, tak ada masalah. Ya, maka ini terjadi di tempat kita juga, mungkin di tempat kaum muslimin yang lain juga terjadi. Maka di sini kita ingatkan, bersabarlah dengan kaum muslimin. Ya kalau masjid itu agak dilambatkan, ya sabar, ikut aturan masjidnya. Dia langsung dia qomat, ambil mic langsung qomat gitu. Setelah memang beberapa waktu jedahnya. Nah, di sini tentu juga ya ini juga menjadi pelajaran ya di tempat kita ini, ya, antum yang ahlul Quran ya sudah maju langsung. Ya, imam rawatib kita Ustaz Fajri gitu kan. Ya kalau seandainya beliau ada uzur, maka antum yang ahlul Quran maju. Jangan main dorong-dorong gitu kan. Ini nggak bagus gitu. Main dorong-dorong nih. Imam itu satu, ya maju aja sudah, antum ahlul Quran maju begitu. Gitu kan. Imam ahlul Quran maju. Ya. Ya sudah. Pokoknya kalau sudah mau qomat dan waktu tidak ada nampak Ustaz Fajri, ya sudah antum ahlul Quran maju. Ya, maka ini yang harus dijaga. Jangan sampai pula lambat sampai setengah jam. Jangan. Kita punya jeda. Orang juga punya waktu, ya ada kegiatan setelah salat zuhur. Kita sudah tetapkan berapa menit, iltizam dengan itu. Sehingga yang datang bisa berjamaah, ya setelah salat pun mereka bisa keluar dan bisa aktivitas kembali. Ke depan begitu ya. Ya kalau zuhur, kalau nggak ada Pak Ali, kalau nggak ada Ustaz Fajri, ya sudah ahlul Quran maju, gitu kan. Jangan main dorong-dorong lagi, tunjuk-tunjuk, enggak enak. Ikhwan fillah. Nah, kemudian kita di antara salat sunnah yang lain adalah salatul laili wal witir. Ini juga merupakan salat sunnah yang sangat dianjurkan ya. Salatul laili kata Nabi matna 2 rakaat. Di dalam hadis disebutkan itu. Jadi jumlahnya berapa? 11 rakaatan kama warada fi hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, 11 rakaat ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaat. Ya, kalau bulan Ramadan beliau tidak melebihi daripada 11 rakaat di dalam atau di luar Ramadan. Ya, tentu dengan witir ya, tentu dengan witir 4 atau 22 sampai 8 rakaat. Kemudian setelah itu ditambah dengan witir 3 rakaat. 3 rakaat. Hadis muttafaqun alaih. Maka itu ikhwan wa akhwat fiddin, mari kita jaga salat-salat kita seperti salat qabliyah, ba'diyah, atau salat-salat sunnah seperti salat sebelum salat asar 4 rakaat, kemudian sebelum maghrib 4
maghrib, kemudian juga sebelum isya. Kita juga sebelum isya, ya. Dan salat malam, ya, yang bisa kita jaga, akhiri salat malam kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, ada di antara kaum muslimin misalnya dia tidak salat qabliyah atau ba'diyahnya di masjid. Jangan suudzon dulu, ini orang kok nggak salat. Bisa jadi kaum muslimin dia salatnya di mana? Di rumahnya. Bisa jadi dia salat di rumahnya. Karena itu adalah salah satu sunnah yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Wassalatul witri, salat witir, ya, min akidit tatawwu min afdalihi, di antara salat yang sangat dianjurkan salat witir. Bahkan Imam Ahmad ini mewajibkan, bahkan dan tidak menerima salat syahadat persaksian, ya, orang yang tidak witir. Bayangkan, nggak diterima itu saksinya orang yang tidak witir di malam hari. Walaupun hukum yang paling tepatnya untuk witir adalah sunnah, tetapi ada sebagian ulama mewajibkan. Bayangkan tuh, mewajibkan. Falyahrisil muslim 'alaiha hirsan 'aziman, maka hendaklah seorang muslim menjaganya. Maka witir bisa di awal malam, bisa di akhir malam. Awal malam maksudnya kapan? Setelah salat isya, udah bisa. Atau di akhir malam sebelum azan. Kalau sudah di akhir malam, berarti antum jangan salat di awal malam. Atau kalau sudah di awal witir di awal malam, jangan lagi digabungkan di akhir malam. La witrani fi lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Paham, ya? Kalau sudah diawali, kira-kira misal badan kita lelah, capek, maka salat witir di awal malam. Kalau antum terbangun, tetap terbangun sebelum subuh, tidak perlu lagi witir, tapi boleh antum tambah dengan salat malam. Nah, ini adalah hukum-hukum di antara yang mesti kita jaga. Faqad kana Rasulullah SAW yuhafizu alal witri hadaran wa safaran. Nabi tidak pernah meninggalkan witir, ya, baik itu dalam keadaan musafir maupun dalam keadaan muqim. Begitu Nabi menjaga salat witir ini. Mari kita hidupkan dalam keseharian kita salat-salat sunnah seperti yang sudah kita sampaikan ini. Nah, ikhwan wa akhwat fillah, kaum muslim dan muslimat rahimakumullah, begitu pentingnya salat-salat ini, maka Nabi SAW menyebutkan banyak keutamaan-keutamaan di dalam melaksanakan dan menjaganya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga dan bisa melaksanakannya dalam keseharian kita. Kemudian Allah SWT berikan taufik kepada kita dalam segala kebaikan-kebaikan yang telah ada dalam agama kita ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.